sebagai wujud syukur kita atas apa yang diberikan Tuhan pada kita pada pagi hari ini, yaitu nikmat nafas. Itu penting sekali karena tanpa diberikan nikmat nafas untuk kita pada pagi hari ini, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Jadi mana ketua kelasnya? Wakilnya siapa? Yulfi, ayo pimpin kita dalam doa supaya aktivitas kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Yang lain tenang ya, kita mau berdoa bersama menghadap ke yang kuasa. Jadi yang lain tenang, silahkan. Kita sudah berdoa, semoga pelajaran kita hari ini Ibu akan mengecek dulu ya kehadiran kalian pada hari ini. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 11, 9. Siapa yang tidak hadir? Alfiano. Apa keterangannya Alfiano? Alfiano sakit. Siapa lagi? Sakit. Kenapa keterangannya? Yang berikut, Imirson kenapa tidak masuk? Imirson tidak ada namanya di sini. Apa? Kehadiran itu penting ya. Kalau kalian hadir berarti kalian tahu apa yang dipelajari, apa yang diterangkan oleh guru. Kalau tidak hadir berarti kalian tidak tahu apa yang kalian dipelajari hari itu, apa yang diterangkan oleh guru. Jadi sebelum masuk di pembelajaran, coba semua lihat di kolom-kolom mejanya atau di bawah-bawah meja. Sudah bersih belum? Sudah. Semuanya tidak ada sampah di bawah meja? Tidak ada. Ingat, kelas bersih berarti kita belajarnya nyaman, tidak terganggu. Kalau sisa makanan kalian taruh di bawah meja, hari ini taruh, besok kalian datang, aromanya sudah berbeda. Akhirnya pembelajaran kalian merasa terganggu. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran. Sebelum itu, Mei mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Iya. Tentang pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Siapa yang tahu pembelahan sel? Ada yang tahu? Ya. Pembelahan sel berarti sel itu membelah diri dari satu menjadi dua, dari dua menjadi satu sel anak. Itu pembelahan sel. Sebelum itu, untuk pembelajaran kita hari ini tentang reproduksi manusia, yang pertama itu tujuan pembelajaran kita. Ingat, reproduksi manusia berarti reproduksi organ-organ itu sudah ada di dalam diri kita dari semenjak kita lahir. Yang kedua, kita dapat mengetahui organ-organ itu berkembang secara sekunder dan berkembang secara primer. Sekunder berarti terlihat, primer berarti tidak terlihat. Terus kita juga dapat mengidentifikasikan fungsi-fungsi organ tersebut dalam diri kita. Fungsi organ yang ada dalam diri kita itu fungsinya apa? Pada laki-laki, pada perempuan itu fungsinya untuk apa saja. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke pembelajaran inti kita, yaitu tentang reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan. Untuk kelompok-kelompoknya sudah ibu bagi semua. Sekarang setiap kelompok akan mengerjakan LKPD yang ibu yang membagi. Jadi di sini ada 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok, masing-masing satu LKPD. Di situ ada gambar reproduksi pada laki-laki dan reproduksi pada perempuan.
Di bagian-bagian tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Fungsi dari organ tersebut kalian bisa lihat, bisa mengamati dan bisa membaca untuk melengkapi LKPD itu pada halaman 8 sampai dengan halaman 33 sampai dengan 39. Jadi LKPD itu kalian lengkapi. LKPD yang membagi ini ditulis nama kelompoknya, ketua, nama kelompok. Setelah nama kelompok, ketua mengkoordinasi kelompok-kelompoknya. Dikerjakan secara bersama-sama, dikerjakan secara gotong royong, itu menilai semua. Kerja sama kalian, gotong royong kalian, cara mengambil materi, cara menuliskan materi di dalam LKPD itu. Jadi semua mencari sama-sama. Ingat waktunya 15 menit ya. Jadi semua bekerja, itu dibagi. Berkurang waktu. Jadi kalian bekerja dengan mengejar waktu. Sani sudah? Sudah. Kalau begitu kita presentasi dari kelompoknya Sani dahulu. Ayo Sani, membaca hasil yang kalian tulis dalam organ reproduksi tersebut. Epididymis sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Vesicula seminalis menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat menghasilkan cairan bersifat asam. Kelenjar Chopper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Penis adalah saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Bagus. Yang ya. Berikut siapa lagi? Dari kelompoknya Franklin. Silakan Franklin. Teman-teman, perkenalkan nama saya Dedi, saya ketua dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reproduksi manusia. Alat kelenjar dan kelenjar kelamin laki-laki, skrotum, bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis berfungsi menjaga suhu testis. Testis, bagian yang berbentuk bulat, telur yang tersimpan dalam skrotum, fungsi untuk memproduksi sperma. Vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, fungsi sebagai penghubung epididymis. Uretra, sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Vesicula seminalis, menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat, menghasilkan cairan bersifat asam. Kelenjar Chopper, menghasilkan lendir dan cairan bersifat asam. Penis, bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Alat reproduksi perempuan, ovarium, berfungsi sebagai struktur berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim dan berfungsi menghasilkan sel telur. Oviduk atau tuba fallopi, saluran dengan panjang 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Ependiculum, struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba fallopi. Rahim atau uterus, sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan melurus saat menstruasi. Cervix, rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Vagina, lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Baik, itu adalah presentasi dari kelompoknya Franklin. Sekarang kita lanjut ke siapa? Yulfi. Silakan Yulfi mempresentasikan
Kerjanya menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Testis fungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. berikut sel kelamin perempuan. Marda, Alat kelamin dan kelenjar. Ovarium struktur terbentuk seperti telur berupa dua buah terletak di samping kiri dan kanan rahim dan berfungsi menghasilkan saliva. Koridok atau tuberkulosis, saluran dengan panjang 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. terus berikut kelompok mana lagi yang belum presentasi? Joy, silahkan. Kami dari kelompok 4 saya akan mempresentasikan organ reproduksi laki-laki. Scrotum, bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga Testis itu sendiri. testis, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi testis itu yang memproduksi hormon atau memproduksi apa? Sperma. Menghasilkan, tempat menghasilkan sperma itu yang namanya testis. Testis itu terletak di mana? Di dalam skrotum. Bentuknya lipatan-lipatan di bawah. Di bawah apa? Penis. Berikut kesimpulannya ada kesimpulan dari organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi pada wanita itu. Berdasarkan hasil pengamatan di diskusi yang kami lakukan, kesimpulan apa yang tepat? Kesimpulan yang kami dapatkan adalah Organ reproduksi itu untuk menghasilkan keturunan. organ reproduksi itu untuk menghasilkan keturunan. Berikan tepuk tangan. Organ reproduksi laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan keturunan. Berikut kelompok mana lagi? Kelompoknya Angel, silakan. Alat kelamin satu berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Ya. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon Testosteron, ya. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma saudara. Ya. Tempat referens berfungsi menghubungkan epididymis dan Uretra. Mereka berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Vesicula seminalis berfungsi Vesicula seminalis zat berfungsi untuk yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. berikut Kelenjar cokren berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. saluran keluarnya. Berikut Alat kelamin perempuan. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovulum atau tuba fallopi fungsi saluran telur membawa sel telur dari induk di mulut. Nah, tuba fallopi itu letaknya di mana? Coba tunjukkan. Mana tuba fallopinya? Itu alat kelamin laki-laki. Tuba fallopinya terletak di mana? Iya, di bagian kiri dan kanan serta ke lanjut. Ovulum berbaris dan merupakan pangkal dari tuba fallopi. Ya, letaknya di bawah induk, di bawah ovarium, paling bawah. Rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Ya, bentuknya seperti apa? Rahim itu bentuknya seperti apa? Seperti apa? Buah pir. Buah pir. Seperti buah pir. Endometrium berfungsi membatasi rongga rahim dan menurut saat menstruasi. Ya. Terkait struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Vagina berfungsi sebagai organ reproduksi dan saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lain-lain. Terus kesimpulannya ada? Reproduksi
sel individu baru atau anak bakal individu baru. Jadi semua sudah presentasi? Sudah mengambil kesimpulan semua? Sudah. Jadi organ reproduksi itu fungsinya adalah untuk menghasilkan keturunan. Organ reproduksi laki-laki menghasilkan apa? Sperma. Organ reproduksi perempuan menghasilkan apa? Sperma dan sel telur itu akan dibuahi di mana? Di mana? Di rahim. Akan dibuahi di rahim dan menghasilkan individu atau mani. Dan itu adalah hasil diskusi kalian. Kelompoknya Debbie ya. Jadi saya menanyakan tentang spermatogenis, di mana letak spermatogenis dan apa saja, dan pengertian dari spermatogenis, teogenesis. Spermatogenesis. Ada yang bisa menjawab? Sperma adalah dihasilkan dari mana? Penis. Dihasilkan dari penis. Bagus. Tepuk tangan. Masa-masa remaja seperti kalian, organ-organ reproduksinya sudah mulai berkembang. Ibarat buah dari warna hijau untuk yang masih mentah, sekarang sudah berwarna kuning. Tapi belum bisa untuk melakukan produksi. Ya. Nah, di mana itu sperma dihasilkan? Sperma itu dihasilkan di mana tadi? Penis untuk mengeluarkan sayang. Sperma itu dihasilkan di mana? Testis. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Itu dihasilkan di dalam testis. Testis itu yang letaknya di dalam skrotum. Testis letaknya di dalam skrotum. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Candy? Candy, silakan bertanya, Nak. Apa itu plasenta? Plasenta. Berarti Candy tadi yang membaca sampai dengan proses fertilisasi kehamilan. Apa itu plasenta? Marda? Plasenta itu adalah tempat makannya bayi. Tempat makannya bayi. Tepuk tangan untuk Candy dan Marda. Plasenta itu adalah bagus tempat makannya bayi. Berarti dia penghubung antara ibu plasenta, ibu yang mengandung itu mengkonsumsi makanan dialirkan melalui plasenta dan sampai ke bayi yang dikandungnya. Gilbert, Marvel, Kelly, sperma itu apa? Apa mah? Sperma. Sperma adalah cairan yang berpasangan dengan sel telur hingga menghasilkan keturunan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Raka, ayo Raka, silakan. Apa itu sperma? Sperma adalah cairan yang dihasilkan oleh laki-laki dewasa yang nantinya jika bertemu sel telur bisa menghasilkan bayi. Oh, ya, bagus. Berarti sperma itu dihasilkan dari laki-laki. Struktur atau jenisnya itu cairan seperti urin. Nah, itu dihasilkan pada saat kalian melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang sudah dewasa. Ingat, yang sudah dewasa ya, bukan umur kalian. Nah, sperma itu akan menuju ke rahim, bertemu dengan sel telur dan akhirnya terjadi Keturunan atau pembuahan. Terus setelah pembuahan itu menghasilkan keturunan atau bayi. Bagus, tepuk tangan lagi. Semangat. Kita tepuk semangat. Semua tahu tepuk semangat.
pada perempuan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Ulang, siapa? Gabriel. Coba Gabriel. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Ya. Keputihan itu ini nih. cairan yang keluar pada perempuan. Warnanya apa? Putih. Putih keabu-abuan. Terus gatal juga pada area vagina. Terus bau. Itu adalah keputihan. Siapa yang tahu keputihan itu terjadi karena apa? Karena tidak Infeksi jamur merawat alat kelamin Sampai yang langsung baik. yang jawabnya. Siapa yang tahu itu? Keputihan. Apa itu Sani keputihan? Diakibatkan oleh infeksi jamur candida. Diakibatkan karena infeksi jamur. Terus siapa lagi? Debbie? Kurang menjaga kebersihan vagina. Kurang menjaga kebersihan vagina. Ingat, alat kelamin kita itu harus rajin-rajin dibersihkan. Apalagi kalau yang namanya laki-laki ini. Kalau sudah kebelet di mana, langsung dibuang di situ saja. Setelah dikeluarkan urinnya tidak dibersihkan. Akhirnya gatal di area kemaluan. Itu bisa mengakibatkan penyakit. Nanti itu kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Penyakit-penyakit yang akan disebabkan oleh yang berada pada organ reproduksi pada manusia. Bagus, itu keputihan. Keputihan adalah cairan berbentuk kental, warna keabu-abuan, berbau, dan mengakibatkan gatal pada area Vagina. area vagina. Bagus. Yang perempuan, apa itu menstruasi? Oh, Sani. Sani atau Serina? Marcelina? Sani. Oh, Sani. Apa itu? Nak? Menstruasi adalah kegiatan menurunnya sel telur karena tidak dibuat. Bagus. Menstruasi, tepuk tangan untuk kalian yang terlibat. Untuk Ulan punya jawaban juga bagus. Untuk Sani punya jawaban juga bagus. Ibu akan melengkapi dari kedua jawaban. Dari menstruasi adalah keluarnya darah haid karena tidak dibuai. Berarti sel telurnya tidak dibuai. Sehingga sel telur yang tidak dibuai itu keluar menjadi darah haid atau menstruasi. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah, Mel. Ada lagi? Kita tepuk fokus satu kali lagi. Diam. Tepuk fokus. Itu adalah yang hal-hal penting yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita tentang alat reproduksi ini. Terus tadi kita awali pembelajaran ini dengan doa. Dan kita akhiri juga dengan doa. Tadi sudah perempuan, sekarang laki-laki. Gabriel boleh pimpin kita dalam doa. Mengakhiri pelajaran di siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Greetings to our teacher. Thank you, ma'am.